Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati wa bi hidayatin ahtadiya ilayya sabili rasyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala ghairi min ahli jihad lillah billah wa fi sabilil haq. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Lengpa Hidayat, menemani waktu sahur kalian semua. Oke, siapa yang tidak kenal dengan Abu Nawas? Orang yang kecerdasannya sering bikin raja geleng-geleng kepala dan rakyat ngakak sampai perut kram. Tapi di balik tingkahnya yang kocak, ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik. Jadi kali ini kita akan bahas kembali beberapa kisah Abu Nawas yang penuh hikmah. Oke, yang pertama, kisah Abu Nawas dan Raja Harun. Siapa yang salah? Oke, jadi ceritanya Raja Harun ar-Rasyid itu suatu hari ingin menguji kecerdikannya Abu Nawas. Beliau memerintahkan Abu Nawas untuk menentukan siapa yang paling bersalah dalam sebuah kasus. Wah, ini menarik. Ada seseorang pria yang naik ke atas pohon, ya, lalu dia jatuh. Ternyata dia malah menimpa orang lain yang kebetulan lewat di bawahnya. Orang yang tertimpa ini marah-marah dan menuntut si pemanjat pohon tadi. Nah, para hakim bingung, apakah yang salah si pemanjat pohon karena jatuh dan menimpa orang yang lain, atau si korban karena kebetulan lewat di bawah pohon pada saat yang salah? Lalu Abu Nawas memberikan jawaban yang bikin semua orang terdiam. Abu Nawas bilang, yang salah adalah pohonnya. Karena kalau pohon itu tidak ada, tidak bakal ada yang jatuh dan menimpa orang lain. Raja dan para menterinya langsung ketawa. Mereka sadar kalau Abu Nawas sedang bercanda, tapi sekaligus memberi pesan, jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain sebelum melihat masalah dari semua sisi. Wah, ini filsafat banget ya. Hikmah dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa dalam hidup jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Kadang masalah itu lebih kompleks dari yang terlihat. Makanya sebelum menilai sesuatu, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Oke? Kisah kedua adalah Abu Nawas dan uang dari raja. Suatu hari Raja Harun memberikan uang kepada Abu Nawas dan berkata, gunakan uang ini untuk membeli sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa diminum, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan sesuatu yang bisa dibuang. Gimana? Bingung? Ya. Bahkan para menteri pun pada garuk-garuk kepala. Maksudnya gimana nih, beli apa ya? Tapi bukan Abu Nawas kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dan tantangan dari raja. Abu Nawas tidak kehilangan akal. Dia pergi ke pasar dan membeli buah semangka. Untuk apa kira-kira? Jadi sesampainya di istana, Abu Nawas bilang, wahai tuanku, ini jawabannya. Daging semangka bisa dimakan, airnya bisa diminum, kulitnya bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak, dan bijinya bisa dibuang. Raja pun tertawa dan takjub. Sekali lagi Abu Nawas membuktikan kecerdasannya. Kisah ini mengajarkan kita untuk berpikir kreatif dan mencari solusi dalam berbagai keadaan. Kadang kita sering ngeluh kalau dapat tugas yang sulit, tapi kalau kita mikir dengan tenang dan kreatif, pasti ada solusi dari tugas atau masalah yang kita hadapi. Jangan panik ya, harus tenang. Yang ketiga, Abu Nawas, raja dan rakyat yang pintar. Wah, kisahnya seperti apa? Jadi suatu hari Raja Harun berkata kepada Abu Nawas, aku ingin tahu apakah rakyat kita benar-benar pintar. Tolong uji mereka, kata raja. Abu Nawas pun punya ide. Dia pergi ke pasar dan mengumumkan, barang siapa yang bisa menebak isi kantong ini dengan benar akan mendapatkan hadiah besar. Jadi Abu Nawas tuh membawa kantong ya. Orang-orang langsung penasaran, apa ya isinya? Tapi Abu Nawas memberikan petunjuk aneh.
Isinya bukan kuda, bukan unta, juga bukan gajah. Orang-orang pun berpikir keras, sampai akhirnya ada seorang pemuda berkata, kalau bukan kuda, bukan unta, bukan gajah, berarti sesuatu yang kecil. Abu Nawas tersenyum, membuka kantongnya, dan ternyata isinya adalah seekor burung kecil. Hikmahnya adalah, dari sini kita belajar bahwa kecerdasan itu bukan hanya tentang tahu banyak hal, tapi juga tentang cara berpikir yang benar. Kadang jawaban yang kita cari sudah ada di depan mata kita, tapi kita harus berpikir lebih jeli. Abu Nawas dengan kisah-kisahnya tentu sangat menarik apabila kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Semoga kisah yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua, menemani waktu sahur agar lebih semangat. Semoga puasanya dilancarkan, dijaga kesehatannya. Kemudian yang sakit semoga lekas diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melaksanakan puasa seperti sedia kala. Demikian yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan share. Kemudian ada pertanyaan seputar puasa atau yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Fattaqullaha masata'tum. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.